Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Entrepreneur College. Satu channel yang terus memberikan inspirasi dan semangat tentu saja. Seraya mendoakan kepada semua orang mudah-mudahan sehat terus, berkelimpahan rezeki. Saudaraku, untuk episode selanjutnya saya memiliki satu program, yakni membedah buku saya yang lama sudah. Ini buku berjudul Bisnis Kok Mikir. Buku ini ditulis tahun berapa ini? Tahun 2011. Jadi ini sudah 10 tahun lebih, 12-13 tahun ya hampir ya. Ini jadi sudah cukup lama buku ini saya tulis. Kali ini saya akan mengupas satu persatu, tema per tema, chapter per chapter, judul per judul dari sekian puluhan judul tulisan yang ada di buku ini. Dan kalau Anda mencari buku ini sudah nggak ada, karena ini sudah terbit sangat lama, 11-12 tahun yang lalu, dan di penerbitnya waktu itu adalah yang menerbitkan Raib Asa Sukses, penebar Swadaya Group. Nggak tahu kalau di penerbitnya sana masih ada stok, tapi kalau yang di pasaran yang saya tahu sudah nggak ada. Saya juga tidak punya banyak filenya, sehingga saya mencoba menggali, mengupas untuk mengupdate isi dari tulisan-tulisan yang ada di sini. Tentu saja banyak yang barangkali kadaluarsa isinya. Justru karena itulah maka saya melalui channel YouTube ini ingin mengupas kembali satu persatu untuk menjadi inspirasi bersama. Pada saat-saat 12 tahun lalu saya tulis, dan kalau nanti ada yang kadaluarsa barangkali informasinya, saya akan mencoba mengupdate atau paling tidak mencoba membuat buku ini menjadi lebih kekinian, karena dengan ditampilkan di channel YouTube ini kan supaya buku lama, gagasan lama barangkali bisa menjadi refresh, gagasan bisa ulangi, yang baik-baik saja tentu saja ya, yang memberi inspirasi. Dan buku ini adalah saya beri judul Bisnis Kok Mikir, 58 masalah dan solusi memulai, mengelola, dan mengembangkan bisnis. Ya, ini hampir 100% lah ya, itu memang dari pengalaman saya, pengalaman teman-teman saya yang menjadi pengusaha, usaha kecil mikro khususnya, bagaimana mereka mencoba survive dari setiap kesulitan orang berusaha. Ya, ini judulnya sekali lagi saya tulis tahun 2011, diterbitkan oleh Raib Asa Sukses, penebar Swadaya Group. Dan untuk kali ini saya akan mencoba, saya jelaskan dulu bahwa buku ini ada kurang lebih 233 halaman ya,
Ada 233 halaman, terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3 ya. Ya, ini ada 3 bab dan 1 tambahan. Secara umum buku ini terdiri dari 3 bab, yang setiap bab ada tulisan-tulisan. Bisa bab pertama misalnya 16 judul chapternya, dan bab kedua ada berapa nih, 17 sampai 40, berarti 20 lebih ya, 23 dan 23 judul. Dan bab ketiga itu ada yakni kurang lebih 4158, berarti 19-20 ya, itu kurang lebih lah. Itu saudaraku, sahabatku. Jadi sekali lagi, buku ini sudah buku lama dan ini saya coba upgrade gagasan-gagasannya. Maka itu untuk perjumpaan pertama ini, episode pertama, saya mencoba membacakan dulu kata pengantar dari buku ini ya. Kata pengantar buku ini diberikan oleh sahabat saya yang kebetulan waktu itu jadi Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, yakni sahabat Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, MSI, doktor sekarang sudah. Jadi saya sering memanggilnya Caimin, panggilan beliau, karena kita kebetulan sama-sama satu alma mater dulu di Aliyah maupun di Gajah Mada. Oke, ini kata pengantar beliau, saya bacakan ya. Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu, Jilid 2, di bawah pimpinan Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, sangat peduli pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat program-program lintas kementerian yang berorientasi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Banyak energi, biaya, dan program-program yang digulirkan pemerintah untuk memberikan dorongan supaya bergairah berbisnis secara nasional terus meningkat. Maksudnya mungkin supaya bergairah ya, bisnis-bisnis nasional. Hal itu dilakukan karena meningkatnya gairah dunia usaha dipastikan akan mengurangi kemiskinan dan pengangguran itu sendiri. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang secara khusus diberikan tugas untuk menangani dunia ketenagakerjaan Indonesia telah banyak berbuat supaya pengangguran di negeri ini berkurang. Ya. Lewat program-program yang kami gulirkan seperti revitalisasi Balai Latihan Kerja BLK, desa produktif, dan pelatihan-pelatihan wirausaha telah banyak memberikan hasil yang positif. Buku yang ditulis Saudara Ahmad Khairul Salim Ihsan ini sejalan dengan program-program yang kini sedang terus dilakukan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Program kewirausahaan menjadi perhatian khusus karena dengan cara terus melahirkan pengusaha-pengusaha baru, maka akan memiliki efek besar terserapnya banyak tenaga kerja dan terkikisnya angka kemiskinan di masyarakat.
Sejak sama-sama menjadi aktivis di kampus Yogyakarta, Salim begitu saya menyapanya, maksudnya Caimin menyapa saya, sebutan Salim gitu, senantiasa menampilkan kesederhanaan tetapi tetap memberikan motivasi yang kuat untuk mengobarkan semangat kemandirian. Profesinya sebagai praktisi bisnis membuktikan itu semua. Oleh karenanya buku ini syarat sekali dengan motivasi dan pengalaman hidupnya sebagai pengusaha. Besar harapannya buku ini bisa memotivasi anak-anak bangsa lainnya di negeri ini sehingga terinspirasi untuk menjadi pengusaha. Secara pribadi, saya merekomendasikan Anda untuk segera mengikuti pelatihan-pelatihannya dan memiliki buku yang sangat bagus untuk memotivasi dan mengembangkan para usaha baru secara nasional. Sekali lagi, ini tulisan Gus Menteri waktu itu, atau sekarang saya biasa memanggil Caimin, itu pada saat beliau jadi menteri, jadi 12 tahun lalu. Maka kalau tanyakan bukunya sekarang sudah nggak ada di pasaran. Jadi sekali lagi mohon maaf, memang ini mungkin di penerbit masih ada, saya belum ngecek. Tapi setidaknya ini buku lama, sehingga saya mencoba merefresh dengan membacakan lagi sebagai upaya untuk mengupdate di channel YouTube ini. Oke, sekali lagi lanjutkan. Lahirnya pengusaha-pengusaha baru terus didorong oleh pemerintah. Dunia tenaga kerja sangat membutuhkan lahirnya pengusaha-pengusaha baru yang akan menyerap banyak pengangguran. Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong agar para pencari kerja yang mengupdate skillnya agar memiliki kompetensi sesuai standar nasional yang dibutuhkan dunia usaha. Pemerintah kini terus mengimbau agar sertifikasi kompetensi pada dunia kerja menjadi suatu standar nasional profesionalisme dunia usaha. Dengan profesionalisme tersebut, maka iklim usaha dan investasi menjadi semakin produktif, yang pada gilirannya akan memberikan kesejahteraan pada para pekerja dan pengusaha itu sendiri. Hubungan pengusaha dan pekerja sesungguhnya merupakan hubungan yang bersifat mutualisme. Keduanya saling membutuhkan, dan tugas pemerintah untuk terus menciptakan hubungan itu terus kondusif sehingga melahirkan produktivitas yang maksimal bagi dunia usaha. Saya menyambut baik terbitnya buku ini. Semoga buku ini bisa menginspirasi banyak anak-anak muda untuk menjadi pengusaha. Semoga pula buku ini memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Jakarta, bulan Desember 2010. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI pada era Presiden SBY. Jadi beliau berikan kata pengantar ini pada saat mau terbit di akhir Desember
Karena buku ini terbit di bulan atau di tahun berikutnya, tahun 2011. Itu cetakan pertamanya, ya. Itu pengantar dari Caimin, Gus Menteri yang waktu itu menjadi Menteri Tenaga Kerja, memberi kata pengantar pada buku ini. Terima kasih. Selanjutnya nanti kita akan kupas satu persatu materi isi buku ini seperti apa. Anda ikuti aja. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe supaya bisa mengikuti edisi setiap vlog yang kita tampilkan di channel ini. Untuk kali ini cukup sementara. Pengantar buku ini saya bacakan dari sahabat saya Gus Menteri, atau waktu itu pada saat masih menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.